A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim, amma ba'du. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah tausiah, memberikan sebuah ilmu pengetahuan, keluhuran budi, dan semoga apa yang akan kami sampaikan menjadikan sebuah ilmu yang benar-benar bermanfaat. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sebuah tema, dewasakanlah perilaku hatimu. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada, bahwasanya kita ketahui bersama kebanyakan manusia ini, mayoritas manusia ini kenal sama Tuhan, kenal sama Allah itu hanya kenal namanya saja. Dan mereka tidak mau tahu siapa yang memiliki nama Allah itu, mereka tidak mau tahu. Kebanyakan memang saudara-saudara kita memiliki perilaku hati yang seperti itu. Kenapa saudara-saudara kita ini, kebanyakan manusia ini memiliki perilaku hati yang masih dikatakan ingkar terhadap Allah? Ya karena diri mereka itu masih mengenal Tuhan itu hanya sebatas nama. Kalau di dalam Islam itu mereka masih mengenal sebatas nama Allah. Dan mereka tidak mau tahu, tidak mau mengetahui siapa yang memiliki nama Allah itu siapa. Mereka tidak mau tahu. Ya karena disebabkan mereka masih mengikuti jalannya hawa nafsu, masih mengikuti langkah-langkahnya setan. Berupa apa? Berupa mereka itu masih mengikuti syahwatun dunia, berupa mengikuti mereka itu masih melakukan fokus dalam kesenangan duniawiyah ini. Padahal hal ini sangatlah penting untuk menyelamatkan hati kita, menyelamatkan hati panjenengan, baik menyelamatkan hati di dunia dan menyelamatkan hati kita di akhirat. Tetapi manusia ini kebanyakan mereka tidak peduli dan mereka ini menganggap hal ini tidaklah penting. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu ahad. Tuhan itu esa. Dalam agama Islam itu ada 4 kategori
Yang pertama adalah syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Kalau dibahasakan, syariat itu adalah jalan, kendaraan maksud saya. Syariat itu adalah kendaraan dan tarekat itu adalah jalan. Jalan kemana? Ya jalan menuju Tuhan. Lebih meningkat lagi yaitu hakikat dan makrifat. Terkadang manusia ini mereka kebanyakan sampai mati pun mereka itu tidak peduli akan kerohaniannya. Mereka itu tidak peduli untuk mengetahui nama Allah itu siapa. Siapa yang memiliki nama Allah itu siapa? Nah, kebanyakan saudara-saudara kita ini tidak peduli dengan hal itu. Dianggapnya hal sepele seperti ini. Padahal hal itu adalah suatu penting, yang sangat penting di atas kepentingan yang lainnya. Kenapa saya katakan sangat penting di atas kepentingan yang lainnya? Karena pada dasarnya manusia ini hidup hanyalah untuk menyampaikan risalah-risalah, untuk bisa kembali kepada Allah yang sebenar-benarnya. Dan untuk mengetahui nama Allah itu siapa, ya kita ini, panjenengan ini, Anda ini harus tahu ilmunya. Dan untuk tahu ilmunya, tentu Anda ini harus mengetahui, memberitahu tentang ilmunya untuk menuju pada Allah. Siapa yang bisa memberitahu? Yaitu tentu guru akhirat dan bukan guru dunia saja. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Janganlah kita ini mengenal Allah itu, janganlah kita ini mengenal Tuhan itu hanya sebatas nama. Harus mau membuktikannya sendiri. Siapa yang memiliki nama Allah itu siapa? Kita harus mau membuktikan sendiri. Seperti halnya saya ini tidak akan tahu presiden itu siapa, manakala saya ini belum tahu orangnya. Begitu pula dengan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak akan tahu siapa itu Allah manakala saya ini belum bertemu langsung terhadapnya. Untuk bisa bertemu Allah langsung, ya tentu kita harus cari tahu, kita harus mencari seorang pembimbing. Yang kami maksud pembimbing ini adalah mursyid, di mana mursyid ini membimbing, menuntun hati seseorang manusia untuk bisa bertemu kepada yang memiliki nama Allah. Perlu diketahui saudara-saudaraku, bahwasanya Allah itu adalah Sang Maha Hidup, di mana yang menguasai diri kita, menguasai diri panjenengan, termasuk yang menguasai seluruh alam semesta ini. Karena Allah itu ada di mana-mana dan tidak kemana-mana. Dan Allah itu lebih dekat daripada urat nadi kita.
Kenapa kita harus tahu Allah? Kenapa sih kita ini harus tahu Tuhan? Bahwa hal ini sangatlah penting. Kenapa? Ya karena kita ini harus tahu jalannya manakala kita ini nanti saat meninggal dunia. Saat meninggal jasad jasmaniah ini. Ya kita harus tahu. Itulah yang saya katakan bahwa itu di atas kepentingan apapun. Karena jika kita ini tidak mau mengenal Allah saat di dunia, dan tidak mau tahu Allah saat di dunia, dan mengingkari pertemuan Allah terhadapnya, mereka sudah pasti tidak tahu jalannya. Maka jika kita tidak tahu jalannya, kita pun akan tersesat alias kejebak. Seperti halnya jika saya ini mau ke Jakarta, tidak tahu jalannya ke Jakarta, alamatnya di mana. Yang penting saya mau ke Jakarta. Ya, akhirnya berhubung saya tidak tahu dan tidak mengerti, tidak ada yang mengarahkan, maka saya pun tidak akan sampai Jakarta dan akhirnya saya terjebak. Begitu pula dengan diri kita ini, manakala kita saat meninggal dunia, jasad jasmania ini belum tahu jalannya, belum mengenal Tuhannya, belum tahu Allah itu, maka saat kematian jasad jasmania ini pun akan mengalami yang namanya tersesat. Tapi saya yakin dan percaya bagi saudara-saudaraku yang melihat ini tentu tidak mau mengalami tersesat seperti itu. Ya, untuk bisa tidak tersesat, ya kita harus tahu ilmunya dan harus tahu jalan pembimbingnya itu. Siapa yang bisa membimbing? Yaitu seorang mursyid, seorang guru sejati, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus ada yang membimbing saudara-saudara. Setelah kita tahu alamatnya, setelah kita tahu jalannya, pasti kita tidak akan mungkin tersesat jalannya. Dan tidak akan mungkin kita nanti tersesat setelah kematian jasad jasmania ini. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Jika kita tidak mau terjebak, jika kita tidak mau tersasar, maka kita harus bisa wa inna ilaihi rojiun. Harus bisa kembali kepada Allah sebelum meninggal jasad jasmania ini. Tetapi jika kita tidak tahu, apalagi tidak mau tahu, maka kembalinya ruh saat nanti keluar dari badan ini, mereka pasti akan kembali kepada selain Allah. Contoh, saya ini di dunia tatkala hidup, saya hanya mencintai urusan-urusan duniawi. Saya hanya mencintai mengurusin tentang urusan perut atau jasad jasmani. Manakala itu sudah kita nanti di akhir penghujung umur atau usia kita dan kita sampai tidak bertemu dengan Allah, maka roh kita pun akan tersesat di dalam situ. Siapa yang dicintai dunia itu, itulah yang akan diingatnya. Walaupun tatkala di dunia ditanya siapa Tuhanmu,
Allahu ya Rabbi. Walaupun ditanya siapa Tuhanmu, Tuhanku Allah, mereka pasti tidak akan bisa menjawab. Manakala saat di dunia ini belum bertemu dengan Allah. Makanya kebanyakan atau pada waktu ada orang meninggal dunia ini ada innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Itu maksud dan tujuannya itu dari Allah harus bisa kembali kepada Allah. Bagaimana bisa kembali kepada Allah yang sebenar-benarnya? Bagaimana kita bisa meninggal dengan husnul khotimah? Wong di dunia saja tidak mau mengikuti ajaran-ajaran hakikat menuju makrifat yang disampaikan oleh para kekasih-kekasihnya Allah. Ya tidak mungkin walaupun didoakan seperti apa. Ya tidak mungkin husnul khotimah. Lawang mereka sendiri di dunia masih mengingkari. Kecuali bagi hamba-hamba yang tidak mengingkari dan mau menerima ajarannya Allah. Janganlah kita ini hanya taat jasad jasmania ini saja, tetapi taatlah dengan secara hakikatnya, secara hatinya juga. Jika kita ini tidak tahu Allah, maka manusia ini pasti akan mengikuti hukum-hukumnya hawa nafsu. Mereka akan selalu bercinta terhadap syahwatun dunia. Syahwatun dunia itu apa? Syahwatun dunia itu perkara-perkara selain Allah. Anak, suami, istri, pangkat dan jabatan, harta benda, dan lain-lain sebagainya itulah saudara-saudaraku adalah syahwatun dunia. Mereka jika tidak mau mengikuti ajaran-ajarannya Allah, mereka akan selalu bercinta terhadap syahwatun dunia. Tingkatkanlah iman kita, tingkatkanlah keimanan kita dari nurul iman sampai dengan hakul iman. Nurul iman itu letaknya di mana? Hanya di syariat dan tarekat. Tetapi kalau sudah di hakul iman, itu sudah hakikat sampai dengan makrifat. Dan syariat tarekat itu menuju ke hakikat, kita itu harus mengikuti guru akhirat yang membimbing hati kita untuk bisa bertemu Allah. Jangan kita hanya duduk saja di la ilaha, tetapi tetapkanlah ilallahnya. Nafikanlah, bersihkanlah dalam hati kita ini tentang urusan-urusan duniawiyah itu. Dan isbatkanlah ilallahnya di dalam hati kita ini. Isbatkanlah Allahnya. Dan nanti kita akan dituntun oleh Allah sendiri sampai dengan bertemu hidup, sampai bertemu kepada Sang Maha Hidup yang memiliki nama Allah itu. Sebab jika kita tidak mau menghilangkan selain Allah di dalam hati kita itu, maka kita tidak akan bisa bertemu pada Allah, itu tidak akan bisa. Harus hilangkan hati ini, rasa hati ini, kemakhlukan ini harus hilang. Dan tetapkanlah dalam hati ini, isbatkanlah Allahnya, maka panjenengan akan bertemu
dengan hidup yang memiliki nama Allah. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada, dewasakanlah perilaku hatimu, karena Allah itu tidak melihat dari sisi dohir ini, tetapi Allah itu melihat daripada sisi batiniahnya ini, melihat dari isi hatinya. Jangan memandang kita ini dari sisi jasad jasmania ini rendah derajatnya, tetapi lihatlah dari sisi hatinya, apakah manusia itu sudah sampai Allah atau belum. Walaupun saya ini bersurban, jamaah saya mungkin ribuan, manakala dalam hati saya masih ada rasa kemakhlukannya yang bisa mengaji, manakala hati saya masih ada rasa kemakhlukannya saya ini yang hebat, maka tidak akan pernah sampai kepada Allah. Karena ciri-ciri kekasihnya Allah itu tidak mau menyalah-nyalahkan orang lain, tidak mudah mengkafir-kafirkan orang lain, karena belum tentu yang dipandang manusia kita ini buruk kelihatannya, tetapi di mata Allah itu adalah orang mulia. Janganlah kita ini hanya memandang, oh orang itu ternyata soleh, orang itu ternyata ahli kitab, ternyata orang itu panutannya banyak manusia. Kita jangan terkecoh di situ. Manakala diri seseorang tersebut masih mengakui bahwa kemakhlukannya manusia itu yang bisa memberikan tausiah, yang masih bisa mengaji, yang pintar ilmunya, merasa kemakhlukannya di dalam hatinya masih ada, maka itu duduknya masih di nurul iman, masih di syariat dan tarekat. Walaupun bicaranya mengenai hakikat makrifat, tetapi jika dirinya masih merasa kemakhlukannya yang bisa segala-galanya, tidak mungkin bisa sholat khusyuk, itu tidak mungkin. Apalagi bertemu dengan Allah, tidak mungkin. Ya karena masih memakai bajunya Allah, merasa diri saya ini yang bertausiah, merasa diri saya ini paling alim, paling tahu ilmunya, bahkan saya merasa sanad saya sampai dengan Rasulullah. Kemakhlukannya itu tidak akan bisa bertemu dengan. Untuk bisa bertemu dengan Allah, untuk bisa menghilangkan keakuan-keakuan makhluk yang bisa segala-galanya, tentu harus kita tahu ilmunya, harus memahaminya. Setelah tahu ilmunya, paham dengan ilmunya, kita harus mau melakukan atau mempraktekannya. Setelah kita mau mempraktekkan, menjalankan, kita harus mau mengistiqomahkannya secara konsisten. Bahwa yang berperan di dalam diri saya, termasuk di luar diri saya, yang bisa mengucapkan, yang bisa mengeluarkan nafas ini, yang bisa melihatkan, yang bisa mendengarkan, itu hanyalah alladzi, hanyalah hidup yang memiliki nama Allah. Jika panjenengan sudah bisa tembus terhadap di situ,
di latifah Allah, di dalam kerajaannya Allah, maka perilaku panjenengan menjadi dewasa. Artinya apa? Itulah yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki iman hakul iman, iman yang sebenar-benarnya iman. Jika panjenengan sudah tahu ilmunya, sudah mengamalkan dan lain sebagainya, itu selalu berzikirlah dalam segala aktivitas apapun, kondisi apapun, baik di dalam sholat secara syariat ataupun di luar sholat. Sibukkanlah hati ini untuk selalu berbicara pada Allah. Berbicara Allah itu, pada Allah itu adalah zikir. Zikir itu kan bahasa Arab. Bahasa Indonesia adalah ingat. Lihatlah hidupnya. Hidup siapa? Ya, lihatlah hidup di dalam orang itu atau di dalam dirimu sendiri. Yang menguasai dirimu, menguasai orang lain, termasuk menguasai seluruh alam jagat raya ini, baik gaib ataupun tidak gaib, hanyalah hidup yang memiliki nama Allah. Dewasakanlah perilaku hatimu, dewasakanlah perilaku hati panjenengan, karena Allah itu tidak melihat dari sisi zahir, tapi melihat dari sisi batin. Itulah saudara-saudaraku, segeralah tingkatkan iman panjenengan. Jangan hanya duduk di syariat tarekat saja, tapi tingkatkanlah iman panjenengan sampai dengan makrifatullah. Itulah saudara-saudaraku, sedikit ilmu pengetahuan ini semoga bermanfaat. Dan untuk mengakhiri, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah atau mungkin kurang berkenan di hati. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.